099. Di sini saya akan membahas dampak stabilitas harga pangan impor terhadap daya beli rumah tangga di Indonesia. Analisis ini menggunakan data persentase pengeluaran per kapita untuk makanan pada periode 2020 sampai 2025. Berdasarkan data di BPS, sekitar 49-50% pengeluaran masyarakat itu digunakan untuk kebutuhan makanan. Hal ini itu menunjukkan bahwa pangan masih menjadi kebutuhan utama rumah tangga di Indonesia. Ketika nilai tukar rupiah itu melemah atau fluktuasi, harga pangan impor itu berpotensi meningkat karena biaya impor tentunya menjadi lebih mahal. Kondisi ini dapat mengurangi daya beli masyarakat karena sebagian pendapatan mereka tuh harus dialokasikan lebih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan. Oleh karena itu, stabilitas harga pangan menjadi penting untuk menjaga kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Selanjutnya, saya di sini juga akan membahas peran stabilitas harga pangan dan daya beli rumah tangga dalam mendukung pencapaian SDGs 2 atau Zero Hunger. Analisis ini itu saya lakukan menggunakan data prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan pada periode 2020 sampai 2025. Data di BPS itu menunjukkan bahwa setelah meningkat pada tahun 2022, angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan itu cenderung menurun di angka 7,89% pada tahun 2025. Penurunan tersebut tuh menunjukkan adanya perbaikan akses masyarakat terhadap pangan. Meskipun nilai tukar rupiah itu mengalami fluktuasi, kemampuan masyarakat itu dalam memperoleh pangan tetap menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian SDGs 2 atau Zero Hunger itu tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar, tapi juga oleh beberapa faktor lain seperti upaya stabilitas harga pangan, peningkatan akses pangan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya. Dengan demikian, stabilitas harga pangan dan daya beli rumah tangga itu memiliki peran penting dalam mendukung akses masyarakat terhadap pangan yang cukup dan bergizi. Nah, demikian pula kondisi tersebut turut mendukung pencapaian SDGs 2 atau Zero Hunger, yaitu mengakhiri kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan, serta secara berkelanjutan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Baiko Kadisa Putra dengan NIM akhir 288. Halo. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kebijakan Bank Indonesia menjaga stabilitas harga di masyarakat melalui jalur nilai tukar. Sebagai ekonomi terbuka, Indonesia menjadikan jalur nilai tukar ini sebagai jalur utama kebijakan moneter, di mana setiap perubahan BI rate akan mempengaruhi selisih imbal hasil aset yang kemudian menggerakkan arus modal asing. Ketika BI rate dinaikkan, modal asing akan masuk sehingga rupiah menguat dan harga barang impor menjadi lebih murah untuk meredam inflasi. Namun sebaliknya, ketika BI rate diturunkan, justru akan berpotensi untuk melemahkan rupiah dan memicu imported inflation. Dampak pelemahan ini bekerja melalui dua jalur. Jalur yang pertama adalah jalur langsung pada harga barang di pasar. Yang kedua, ada jalur tidak langsung, yaitu melalui pembengkakan biaya produksi yang sangat krusial bagi ketahanan pangan kita. Mengingat Indonesia masih mengimpor komoditas strategis seperti gandum, kedelai, gula, dan juga susu. Meskipun efektif, sejak pasca krisis 1998, Bank Indonesia tetap harus cermat mengantisipasi tantangan jeda waktu atau time lag, serta fenomena incomplete pass stroke, di mana setiap 1% depresiasi rupiah hanya diteruskan sekitar 0,10 hingga 0,24% ke harga domestik demi menjaga stabilitas dan mencapai target inflasi nasional kita yang sebesar 2,5 plus minus 1%. Selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah mempengaruhi stabilitas harga pangan impor di Indonesia, mengingat sebagian besar transaksi internasional kita menggunakan dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah secara langsung ini dapat mendongkrak biaya pengadaan komoditas pangan dalam negeri dan memicu tekanan imported inflation, khususnya pada komoditas yang ketergantungan impornya tinggi seperti gandum, kedelai, gula, susu, dan juga daging. Berdasarkan pada kajian empiris, depresiasi mata uang terbukti menaikkan harga eceran domestik dengan derajat operan atau pass stroke
tertinggi pada kelompok susu sebesar 0,24% dan daging sebesar 0,18% untuk setiap 1% pelemahan rupiah, bergantung pada proporsi kandungan impor dan juga struktur pasar masing-masing. Selain berdampak langsung pada harga barang jadi, pelemahan nilai tukar ini juga memicu efek tidak langsung melalui pembengkakan biaya produksi industri pangan olahan seperti tepung terigu, tahu, tempe yang mengandalkan bahan baku impor. Berdasarkan pada Badan Pusat Statistik Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, fluktuasi ini ikut menggerek indeks harga impor yang pada akhirnya menekan komponen inflation volatile food serta menggerus daya beli masyarakat, khususnya pada kelompok yang berpendapatan rendah, sehingga menjaga stabilitas rupiah menjadi langkah yang sangat krusial demi menjamin keterjangkauan harga dan pangan nasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Rini, sebelumnya perkenalkan nama saya Saskia Putri dengan NIM akhir 069. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan jumlah penduduk bekerja di Indonesia selama periode 2020 hingga periode 2025. Nah, pada tahun dasar yang kami ambil periode 2020 sendiri, nilai tukar kurs rupiah terhadap dolar tercatat sekitar 14.582 per dolar Amerika Serikat. Nah, kondisi ini terus meningkat namun sempat menguat pada tahun 2021, tercatat nilai tukar rupiah sebesar 14.308 per dolar Amerika Serikat. Namun beberapa tahun setelahnya ini mengalami pelemahan sehingga pada tahun 2025 nilai tukar rupiah tercatat 16.475 per dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut tentunya disebabkan oleh beberapa faktor, yakni ketegangan dari kondisi geopolitik global, kemudian kebijakan dari suku bunga moneter dari negara lain, salah satunya yakni dari suku bunga Amerika Serikat, suku bunga dari The Fed, kemudian dari kondisi ekonomi domestik. Nah, di sisi lain, jumlah penduduk bekerja di Indonesia malah menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Contohnya pada tahun 2020 sendiri, ini tercatat jumlah penduduk bekerja di Indonesia sekitar 128,4 juta orang dan tren ini terus meningkat. Pada tahun 2025 ini tercatat sekitar 146,55 juta orang penduduk bekerja di Indonesia. Nah, meningkatnya dari jumlah penduduk bekerja di Indonesia ini malah berbanding terbalik sama nilai kurs rupiah di Indonesia malah mengalami depresiasi, namun jumlah penduduk pekerja di Indonesia justru meningkat. Meningkatnya aktivitas produksi di Indonesia ini membuka kesempatan kerja yang lebih banyak bagi penduduk di Indonesia. Nah, namun peningkatan dari tenaga kerja ini sendiri itu tidak hanya dipengaruhi oleh nilai tukar saja, namun dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, yakni investasi, tingkat upah, kemajuan teknologi, dan juga kebijakan dari pemerintah. Untuk kesimpulannya, pada periode 2020 hingga periode 2025, nilai tukar kurs rupiah cenderung mengalami depresiasi atau pelemahan. Namun, tingkat jumlah penduduk bekerja di Indonesia mengalami peningkatan dari periode 2020 hingga periode 2025. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umi Fawaz dengan nomor induk mahasiswa 1432 40151. Di sini kita akan membayangkan sebuah perang tanpa peluru, tanpa adanya suara tembakan dan juga tidak ada tank yang turun ke jalan. Tetapi dampak dari perang ini bisa melumpuhkan sebuah negara dalam hitungan hari. Pabrik juga akan banyak yang tutup, harga sembako akan naik, rakyat kehilangan daya beli. Itulah yang dinamakan perang ekonomi. Oke, di sini saya akan membahas bagaimana efektivitas dari transmisi kebijakan moneter nilai tukar dapat bekerja sebagai instrumen pertahanan militer dan juga bagaimana aktualisasi bela negara itu diwujudkan di sektor keuangan.
Oke, selanjutnya kita akan membahas lapis pertama pertahanan kita, yaitu dalam sistem makroekonomi. Nilai tukar mata uang kita, yaitu rupiah, bertindak sebagai built-in stabilizer ataupun peredam kejut otomatis. Yang dimana ketika terjadi krisis geopolitik global, misalnya ada ketegangan di Timur Tengah yang membuat panik pasar global, investor asing biasanya akan melakukan flight to quality. Mereka akan menarik modal besar-besaran dari negara yang berkembang untuk diamankan ke dolar Amerika Serikat. Dalam kondisi diserang capital outflow, rupiah itu akan melemah. Tetapi, pelemahan ini justru berfungsi sebagai shock absorber. Depresiasi juga akan membuat harga barang ekspor kita menjadi lebih murah dan juga akan lebih kompetitif di luar negeri. Dan juga dapat menyelamatkan neraca perdagangan kita dari kehancuran yang total. Ibarat dalam bela diri, kita itu menyerap tenaga serang lawan untuk menyeimbangkan posisi. Itulah wujud dari pertahanan militer. Namun, rupiah kita tidak boleh dibiarkan anjlok tanpa kendali. Kenapa? Karena negara kita masih bergantung terhadap barang impor. Ada ancaman bernama exchange rate pass-through. Kalau rupiah hancur, harga bahan baku juga akan naik, harga gandum akan naik, harga logistik yang juga akan meledak, yang berujung pada ledakan inflasi di domestik. Kalau inflasi meledak, daya beli rakyat itu akan hancur. Ketahanan nasional juga tidak akan mungkin berdiri ketika rakyatnya kelaparan. Nah, disinilah Bank Indonesia sebagai panglima moneter itu diuji melalui berbagai strategi seperti triple intervention di pasar falas ataupun penyesuaian suku bunga. Bank Indonesia juga akan mati-matian menahan agar depresiasi tidak merambat menjadi inflasi. Keberhasilan menstabilkan harga ini adalah esensi dari pertahanan negara demi melindungi kesejahteraan rakyat. Tapi pertanyaannya, apakah pertahanan ekonomi ini hanya tugas Bank Indonesia? Oh, tentu tidak. Pertahanan negara kita itu menganut sistem semesta. Otoritas moneter itu butuh partisipasi dari kita semua. Disinilah aktualisasi bela negara di sektor keuangan itu terjadi. Pertama, melalui kepatuhan eksportir menaruh devisa hasil ekspor di dalam negeri. Eksportir yang memarkir dolarnya di perbankan nasional itu ibarat tentara yang sedang menyuplai amunisi. Yang kedua, melalui local currency transaction. Saat para pengusaha itu bertransaksi dengan negara tetangga menggunakan mata uang lokal, tidak lagi menggunakan dolar Amerika Serikat, itu adalah sebuah aksi dedolarisasi. Mereka itu sedang memerdekakan kedaulatan finansial kita dari hegemoni mata uang asing. Strategi pertahanan ini bukan hanya sekedar teori, kita juga punya bukti empirisnya sepanjang tahun 2023 sampai 2024. Ketika dunia diguncang krisis, beruntun dan juga banyak mata uang negara lain yang tumbang, sistem pertahanan kita itu berhasil. Inflasi kita di tahun 2024 itu terkendali di angka 1,57%. Cadangan devisa kita itu justru menebal di atas 150 miliar dolar Amerika Serikat berkat kepatuhan DHE. Dan juga yang lebih membanggakan di sini, transaksi dedolarisasi lewat LCT akan melonjak tajam, menembus belasan miliar dolar. Data ini adalah bukti kemenangan kita itu dalam menahan guncangan itu sangat baik. Sebagai kesimpulan, transmisi kebijakan moneter jalur nilai tukar terbukti sangat-sangat efektif sebagai instrumen pertahanan militer. Kebijakan moneter Bank Indonesia adalah bentengnya, dan juga partisipasi dedolarisasi para pelaku ekonomi adalah amunisinya. Sinergi inilah yang menciptakan resiliensi makroekonomi yang tangguh. Kedaulatan sejati tidak hanya terjadi di perbatasan negara, tetapi juga di pasar keuangan kita. Sekian pembahasan Bank Sentral dan Pertahanan Militer. Terima kasih.